Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilatul Jannah, NPM 721213203. Saya dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia 2021C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompensasi. Kompensasi sendiri adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang atau barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Besarnya kompensasi mencerminkan status, pengakuan, dan tingkat pemenuhan kebutuhan yang dinikmati oleh karyawan beserta keluarganya. Jenis-jenis kompensasi. Ada 3 jenis kompensasi karyawan yang dapat diberikan oleh perusahaan. Ketiga jenis kompensasi tersebut adalah yang pertama yaitu kompensasi finansial secara langsung, yang berupa bayaran gaji atau upah pokok, bayaran prestasi, bayaran insentif atau meliputi bonus, komisi, pembagian laba atau keuntungan, dan opsi saham, dan bayaran tertangguh seperti program tabungan dan anuitas pembelian saham. Yang kedua yaitu kompensasi finansial secara tidak langsung yang berupa program-program proteksi yang meliputi asuransi, kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja, bayaran di luar jam kerja seperti liburan, hari besar, cuti tahunan, dan cuti hamil, serta fasilitas-fasilitas seperti kendaraan, ruang kantor, dan tempat parkir. Dan yang terakhir adalah kompensasi non-finansial yang berupa pekerjaan seperti tugas-tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, pengakuan, dan rasa pencapaian. Lingkungan kerja seperti kebijakan-kebijakan yang sehat, supervisor yang kompeten, kerabat-kerabat yang menyenangkan, serta lingkungan kerja yang nyaman. Tujuan dan fungsi kompensasi. Pemberian kompensasi karyawan oleh perusahaan memiliki tujuan tertentu. Di antaranya adalah untuk menghargai prestasi karyawan, menjamin keadilan gaji karyawan, mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan, memperoleh karyawan yang bermutu, pengendalian biaya, dan memenuhi peraturan-peraturan. Kompensasi memiliki fungsi yang cukup penting dalam memperlancar jalannya roda perusahaan. Fungsi-fungsi kompensasi diantaranya adalah yang pertama yaitu penggunaan SDM atau sumber daya manusia secara lebih efisien dan lebih efektif. Semakin banyak karyawan yang diberikan kompensasi yang tinggi, berarti semakin banyak karyawannya yang berprestasi tinggi. Banyaknya karyawan yang mengurangi pengeluaran biaya untuk pekerjaan yang tidak perlu. Yang kedua yaitu mendorong stabilitas perusahaan dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi yang baik dapat membantu stabilitas perusahaan dan secara tidak langsung juga dapat mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir adalah sebagai bagian dari manajemen SDM atau sumber daya manusia. Pemberian kompensasi berfungsi untuk memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan. Kompensasi yang cukup tinggi sangat dibutuhkan untuk memberi daya tarik kepada para pelamar kerja. Selain itu juga dapat mempertahankan karyawan yang sudah ada. Untuk memenuhi tujuan dan fungsi di atas, pemberian kompensasi perlu diikuti tahapan-tahapan manajemen kompensasi, yaitu dengan mengevaluasi setiap pekerjaan dengan menggunakan informasi analisis pekerjaan, melakukan survei untuk menentukan keadilan eksternal yang didasarkan pada pembayaran gaji di pasar kerja, dan yang terakhir yaitu menilai harga setiap pekerjaan untuk menentukan pembayaran gaji yang didasarkan pada keadilan internal serta eksternal. Pemberian kompensasi yang baik kepada karyawan akan memberikan dampak positif pada sebuah perusahaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat memacu karyawan untuk berprestasi dan bekerja lebih giat lagi. Yang kedua yaitu perusahaan mendapat karyawan yang berkualitas baik. Yang ketiga yaitu memudahkan proses administrasi dan aspek hukum dalam perusahaan. Yang keempat yaitu kompensasi dapat menjadi daya pikat bagi para pencari kerja yang berkualitas. Dan yang terakhir yaitu perusahaan memiliki kelebihan tersendiri dibanding perusahaan lain atau kompetitor.
Sistem kompensasi yang diterapkan oleh satu perusahaan biasanya tidak sama dengan perusahaan lainnya. Misalnya nih, dalam paket kompensasi finansial langsung, ada perusahaan yang memberikan upah saja tanpa tunjangan. Tetapi ada pula perusahaan yang menambahkan insentif sebagai perangsang kinerja karyawan. Kompensasi jenis ini tentu saja membutuhkan perhitungan yang cermat, terutama jika kompensasi finansial terdiri dari beberapa komponen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.